Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apakah sudah terlihat PowerPoint-nya? Sudah, Ibu. Ya, Bu, sudah. Ya, terima kasih. Selamat pagi untuk anak-anak semuanya, karena masih pagi, jadi pembelajaran kita harus semangat. Jadi anak-anak harus semangat belajar hari ini, ya. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama. Ibu minta keberanian dari Nani untuk memimpin doa. Ayo, Nani. Baik. Siap, berdoa mulai. Berdoa selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Nani yang sudah memimpin doa pada hari ini. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, Ya. Ibu. Alhamdulillah kalau keadaan anak-anak baik-baik saja. Sebelum itu, Ibu akan mengecek kehadiran pertemuan kita hari ini. Apakah di sini ada yang tidak masuk? Masuk semua, Bu. Masuk semua, Ibu. Ya, Ibu rasa semuanya sudah masuk, sudah mengikuti pertemuan Zoom hari ini. Jadi dilanjutkan saja. Nah, di saat pandemi ini kita memulai kebiasaan baru dengan mematuhi protokol kesehatan. Pasti anak-anak juga sudah tahu bahwa kita harus memakai masker saat bepergian keluar rumah. Lalu selalu mencuci tangan setiap kita memegang atau menyentuh benda di luar. Lalu selalu menjaga jarak di saat di keramaian. Nah, itu adalah kebiasaan baru yang harus kita terapkan. Jadi anak-anak harus ingat 3M ini ya. Iya, Ibu. Nah, sebelum itu kita akan menyanyikan lagu wajib nasional dan anak-anak harus mengikuti nyanyian ini. Solid Kids. Apakah sudah terdengar suaranya? Suaranya. Sudah, Ibu. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku,
sejajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Nah, kita sudah bernyanyi. Tadi judul lagu wajibnya apa? Dari Sabang sampai Merauke. Sabang sampai Merauke, Bu. Iya, betul sekali judul lagunya dari Sabang sampai Merauke. Terus ada yang lihat tidak saat video awalnya itu ciptaan lagunya siapa? Ada yang melihatnya? Ya, ciptaan lagu wajib nasional dari Sabang sampai Merauke itu ciptaan R. Surarjo. Nah, diingat ya anak-anak. Lalu Ibu akan mengingatkan kembali pembelajaran minggu kemarin kita membahas tentang apa? Ada yang masih ingat? Tentang bumi bukan, Bu? Ya, tentang bumi. Nah, sekarang kita memasuki tema 8, Bumiku, dengan subtema 1, perbedaan waktu dan pengaruhnya, pembelajaran 1. Pada tema pembelajaran ini, muatan pembelajarannya yaitu Bahasa Indonesia dan IPA. Dengan isi materinya mengenai rotasi bumi, dengan subjudulnya terjadinya siang dan malam. Nah, sebelum itu, Ibu akan membacakan kompetensi dasar serta indikator pencapaian kompetensi. Kompetensi dasarnya yaitu menjelaskan peristiwa rotasi bumi, revolusi, serta terjadinya gerhana bulan dan gerhana matahari. Membuat model gerhana bulan dan gerhana matahari. Lalu untuk indikatornya memahami konsep perbedaan waktu siang dan malam, melaporkan hasil pengamatan tentang perputaran bumi dan akibatnya. Lalu ada tujuan pembelajaran. Di sini siswa mampu memahami konsep perbedaan waktu siang dan malam, dan siswa mampu melaporkan hasil pengamatan tentang perputaran bumi dan akibatnya. Nah, apakah terlihat gambar di PowerPoint ini, anak-anak? Terlihat, Ibu. Nah, Ibu ingin bertanya, anak-anak, analisislah gambar ini. Nah, gambar ini tuh menunjukkan apa ya? Siang dan Adanya malam ya, Bu. malam, Bu. Nah, betul sekali, adanya siang dan malam. Lalu cara mengetahui itu siang dan malam itu adanya benda apa ya? Matahari sama bulan. Matahari dan bulan, Bu. Nah, iya betul sekali. Dapat kita lihat dari gambar ini, dapat kita simpulkan bahwa ini adalah menunjukkan waktu, di mana di sisi gelap akan diterangi oleh bulan yang menandakan itu malam hari. Lalu di sebelahnya terang, itu ada matahari sebagai penerangnya dan menunjukkan waktu siang hari. Nah, Ibu memiliki pertanyaan nih, apa perbedaan siang dan malam? Perbedaannya itu yang sering kita rasakan di setiap harinya. Coba kalian diskusikan, lalu jawab pertanyaan ini. Ada yang tahu? Kalau siang waktunya bekerja bukan, Bu? Bisa, betul. Lalu apa lagi? Kalau siang waktunya sekolah. Iya, betul. Lalu untuk malam, untuk?
main Istirahat, Bu. istirahat, Bu. Nah, iya betul sekali. Maka kalau siang itu waktu untuk bekerja, belajar, lalu cuacanya panas, sebagai penerang utamanya yakni matahari. Lalu untuk malam digunakan untuk istirahat, cuacanya lebih sejuk, penerangan utamanya yaitu bulan. Nah, ini adalah perbedaan siang dan malam yang sering kita lakukan di setiap harinya. Lalu di sini Ibu memiliki video penjelasan terkait materi hari ini. Kalian perhatikan video ini dengan seksama. Kita semua pasti pernah merasakan siang dan malam hari. Tapi pernah nggak sih kita bertanya-tanya kenapa hal itu bisa terjadi? Jawabannya adalah karena bumi berputar pada porosnya, atau yang dikenal dengan rotasi bumi. Lalu apa aja sih akibat-akibat yang dapat dihasilkan dari rotasi bumi? Mari kita bahas. Yang pertama adalah terjadinya siang dan malam. Hal ini terjadi karena ada dua bagian bumi yang sebagian menghadap matahari yang mengalami siang hari dan sebagian lagi membelakangi yang mengalami malam hari. Yang kedua adalah gerak semu harian matahari. Pergerakan semu harian matahari disebabkan oleh rotasi bumi yang membuat matahari seolah-olah mengelilingi bumi. Padahal bumilah yang mengelilingi matahari. Ketiga, rotasi bumi juga berpengaruh pada perbedaan waktu di bagian-bagian bumi. Jika di Indonesia menunjukkan jam 9 pagi, maka di Amerika menunjukkan jam 10 malam. Hal ini menjadi salah satu alasan mengapa hubungan jarak jauh tidak pernah berhasil. Keempat, rotasi bumi mengakibatkan pembelokan arah arus laut. Angin mengakibatkan terjadinya arus laut. Pada belahan bumi selatan, arah arus laut berbelok searah perputaran jarum jam. Pada belahan bumi bagian utara, arah arus laut berbelok berlawanan dengan arah putaran jarum jam. Gerak pembelokan arah angin dan pembelokan arus laut tersebut disebut efek Coriolis. Kelima, rotasi bumi dapat mengakibatkan jet lag ketika kita menaiki pesawat. Jet lag adalah suatu kondisi psikologis akibat perubahan ritme circadian. Perubahan ritme tersebut akibat perjalanan melewati meridian dan panjangnya hari yang berubah. Keenam, rotasi bumi juga dapat membuat satelit buatan menjadi berfungsi dengan semestinya. Satelit-satelit buatan manusia dibuat dengan tujuan untuk bidang komunikasi dan informasi. Sehingga ketika bumi berputar, maka daerah yang dijangkau satelit bisa berganti-ganti, dan satelit bisa menyampaikan informasi kepada berbagai daerah. Yang ketujuh, rotasi bumi menyebabkan bentuk bumi menjadi spheroid. Bentuk bumi tidak bulat sempurna seperti bola, tetapi spheroid, yaitu mengembang pada bagian tengahnya dan pepat pada bagian kutubnya. Akibat efek gabungan gravitasi dan rotasi, bentuk bumi secara kasar berupa bola yang sedikit pepat. Karena itu, dalam kartografi bumi sering dianggap sebagai spheroid pepat, bukan bola. Itulah akibat-akibat yang ditimbulkan dari rotasi bumi. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Nah, kita sudah melihat video penjelasan mengenai rotasi bumi serta akibat-akibatnya. Dan di sini juga Ibu akan menjelaskan kembali mengenai apa sih rotasi bumi itu. Tadi ada yang masih hafal rotasi bumi itu apa? Perputaran bumi pada porosnya, Bu. Bu. Ya, betul sekali. Berarti anak-anak menyimak videonya. Nah, dapat Ibu beri penjelasan bahwa rotasi bumi adalah pergerakan bumi pada porosnya. Artinya, bumi selalu berputar sambil mengelilingi matahari. Pergerakan bumi mengelilingi matahari disebut sebagai revolusi bumi. Lalu, di sini rotasi bumi merujuk pada gerakan perputaran planet bumi pada sumbunya. Bumi berputar ke arah timur atau jika dilihat dari utara, melawan arah jarum jam. Akibat pergerakan pada sumbunya, setiap daerah di bumi mengalami siang dan malam yang bisa berbeda-beda. Lalu di sini ada penyebab rotasi bumi. Yang pertama ada faktor internal, yaitu redistribusi massa bumi.
aliran logam panas di dalam inti bumi. Dan yang kedua ada faktor eksternal, di mana dorongan dan tumbukan yang terjadi di awal proses terbentuknya bumi, interaksi antara planet bumi, matahari, dan planet lainnya, atmosfer, dan pergerakan arus. Nah, di sini juga Ibu menjelaskan mengenai akibat rotasi bumi, yaitu terjadinya siang dan malam, terjadinya gerak semu harian matahari, perbedaan zona waktu, perubahan arah mata angin, lalu ada perbedaan ketebalan lapisan atmosfer, perbedaan percepatan gravitasi di beberapa daerah, lalu berfungsi sebagai satelit buatan, bentuk bumi menjadi bulat dengan pepat di kedua kutubnya. Nah, sampai penjelasan ini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Aku mau tanya. Ya, Maria, mau tanya apa? Mau tanya bagaimana proses terjadinya rotasi bumi, Bu? Nah, bagus sekali pertanyaannya. Pertanyaan Maria yaitu bagaimana proses rotasi bumi. Nah, sebelum Ibu menjawab, apakah teman-teman yang lain ada yang tahu bagaimana prosesnya? Iya, tidak apa-apa kalau tidak tahu. Belum Ya, tahu. ya, Ibu akan menjelaskan dan menjawab pertanyaan dari Maria. Nah, proses rotasi bumi ini, yang pertama secara umum artinya perputaran bumi pada porosnya. Rotasi bumi ada arahnya dan tidak sembarangan berputar. Bumi berputar menuju ke arah timur atau melawan arah jarum jam. Lalu arah rotasi ini mengakibatkan banyaknya dampak pada rotasi bumi yang dapat dirasakan bumi. Salah satu di antaranya adalah merasakan malam dan siang. Nah, itu adalah yang sering kita rasakan di setiap harinya. Lalu perputaran atau rotasi bumi akan semakin melambat karena dipengaruhi dari gaya gravitasi bulan. Pelambatan gerak gravitasi bulan dapat dilihat dari ambat satu hari sebanyak 1,7 mil detik dibandingkan seabad yang lalu. Nah, bagaimana Maria? Apakah sudah mengerti bagaimana proses rotasi bumi? Sudah, Ibu. Sudah paham. Ya. Lalu di sini kita akan mencoba membuat alat peraga yang sederhana yang menunjukkan terjadinya siang dan malam. Di sini Ibu sudah membuat terlebih dahulu dengan menggunakan satu buah bola berukuran sedang, lalu satu buah senter. Nah, di sini bola kita umpamakan sebagai bumi, dan satu buah senter kita umpamakan sebagai matahari. Nah, lalu letakkan bola tersebut di tempat yang gelap, dan arahkan senter kepada bumi, atau kepada bola yang telah kita beri warna. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa matahari atau senter yang menerangi bumi akan mengalami siang hari karena terkena cahayanya. Dan sebaliknya, di satu sisi akan gelap karena tidak terkena sinar matahari. Dan ini akan menunjukkan waktu siang dan malam. Nah, bagaimana alat peraganya? Sudah dipahami? Sudah, Ibu, mudah dibuat. Nah, mudah kan cara membuatnya? Dan Ibu juga memiliki pengerjaan LKPD yang harus dilengkapi oleh anak-anak. Nah, di pengerjaan LKPD ini, anak-anak akan membuat alat peraga seperti contoh yang telah Ibu buat. Gunakan kreativitas kalian, gunakan ide-ide kalian, bola tersebut atau benda bulat lainnya bisa kalian beri warna, beri gambar, dan kalian bisa memberikan bintang-bintang seperti di luar angkasa dan tampilannya yang harus menarik. Nah, setelah anak-anak membuat alat peraga tersebut,
Maka ceritakan hasil laporan alat peraga yang sudah dibuat. Formatnya akan Ibu kirimkan melalui WhatsApp grup dengan bentuk pelaporannya, yaitu ada waktu pelaksanaan. Jadi anak-anak harus mencatat pukul berapa saat membuatnya dan pada tanggal berapa membuatnya. Lalu di sini ada hasil percobaan alat peraga. Nah, di sini anak-anak akan menceritakan dari mulai membuat sampai cara menjelaskannya. Nah, tugas ini apabila sudah selesai dapat dikirimkan ke WhatsApp grup atau bisa langsung ke nomor Ibu. Nah, apakah Ibu, ya? nanti di foto gak dikirimin di grup. Ya, ada bentuk pelaporan, bentuk lampiran foto ataupun video itu diperbolehkan. Apakah sudah paham? Paham, Ibu. Ya. Paham, Ibu. Ya. Nah, tidak terasa pembelajaran kita sudah akhir penutupan. Nah, ada yang masih ingat pembelajaran kita hari ini membahas apa? Ada yang bisa sebutkan? Tentang bumi, Bu. Tentang bumi. Lalu apa lagi? Rotasi Tentang perubahan siang dan malam. Siang dan malam. Lalu? Siang malam. Ya, terjadinya siang dan malam. Berarti anak-anak sudah memahami materi hari ini. Maka dapat Ibu simpulkan, rotasi bumi mengakibatkan terjadinya siang dan malam. Hal ini terjadi karena ada dua bagian bumi yang sebagian menghadap matahari dan sebagian lagi membelakangi matahari. Bagian yang menghadap matahari mengalami waktu siang, bagian yang membelakangi matahari mengalami waktu malam. Nah, di sini ada evaluasi. Nah, evaluasi ini dalam pengaplikasiannya menggunakan Google Form. Nah, di sini Ibu salah ketik, mohon maaf, dengan siswa mengaksesnya dengan menggunakan link. Link ini akan Ibu kirimkan melalui WhatsApp group dan anak-anak tinggal mengklik link itu saja. Nah, lalu akan muncul pilihan ganda seperti ini, lampiran bentuk soal evaluasinya. Ibu akan memberikan waktu deadline pada pengisian evaluasi ini sampai pukul 9 dan anak-anak dapat mengakses evaluasi ini setelah pembelajaran Ibu tutup. Dan Ibu akan melihat nilai anak-anak. Apabila ada nilai yang kurang, maka akan Ibu remedial, akan Ibu pisahkan dan akan dibahas kembali materinya. Dan Ibu harap anak-anak nilainya di atas KKM semua, supaya tidak ada yang remedial. Nah, untuk akhir pembelajaran ini ada refleksi. Jadi anak-anak pembelajaran hari ini tuh kalian akan memberikan tanda love ke Ibu atau tanda sedih nih? Tanda love, Bu. Senyum sama Ibu. Ya, kalau tanda love, tandanya anak-anak senang dengan pembelajaran hari ini. Terima kasih kepada anak-anak yang sudah memberikan tanda love kepada Ibu yang menandakan pembelajaran hari ini sangat menyenangkan. Nah, sudah di akhir pembelajaran kita hari ini. Ibu akan menutup pembelajaran dengan pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Yunita. Ayo, pimpin doa penutup. Ibu. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, terima kasih yang sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Terima kasih, Ibu. Sama-sama, Ibu. Terima kasih.